Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Yusnita. Saya mahasiswi dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi pelayanan pasien rawat jalan dengan jaminan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Yang pertama ada profil rumah sakit, ada SOP pendaftaran pasien rawat jalan, yang ketiga ada peluang pendaftaran pasien rawat jalan, yang keempat ada pelocet pendaftaran pasien rawat jalan, yang kelima ada input dan output, yang keenam ada contoh pengoperasian aplikasi. Di sini ada profil RSUD Kota Tangerang. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah salah satu rumah sakit yang berada di pusat Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Pulau Putri Raya, Perumahan Modern, RT 05 RW 03, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. RSUD Kota Tangerang dibangun pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013. Dan RSUD Kota Tangerang merupakan rumah sakit tipe C. Lalu pencapaian RSUD Kota Tangerang di tahun 2019 yaitu telah meraih penghargaan rumah sakit dengan predikat pelayanan publik sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan sejalan visi dan misi RSUD Kota Tangerang berencana mengembangkan rumah sakit dengan pelayanan syariah atau sertifikasi rumah sakit syariah yang mengembangkan rumah sakit ramah lansia dan menciptakan rumah sakit ramah lingkungan atau Green Hospital. RSUD Kota Tangerang mempunyai visi sebagai berikut, yaitu terwujudnya RSUD Kota Tangerang sebagai rumah sakit rujukan yang berdaya saing dan berakhlak karimah. Lalu memiliki misi yaitu yang pertama menyelenggarakan upaya kesehatan bermutu, terjangkau dan terpercaya. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan rumah sakit yang nyaman dan ramah lingkungan. RSUD Kota Tangerang mempunyai moto pelayanan, yaitu melayani dengan cinta, yang artinya cepat, inovatif, nyaman, tepat waktu, dan akurat. RSUD Kota Tangerang juga memiliki branding layanan, yaitu nyaman, terjangkau, dan percaya, yang akan menambah nilai dari sisi bisnis untuk RSUD Kota Tangerang. RSUD Kota Tangerang juga memiliki nilai-nilai kerja dan budaya kerja. Nilai-nilai kerja RSUD Kota Tangerang yaitu komitmen, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. RSUD Kota Tangerang memiliki 5 budaya kerja, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Dalam menghadapi persaingan global, RSUD Kota Tangerang memiliki karakteristik yang memperkuat posisi untuk bersaing. Antara lainnya, pertama, akses yang mudah dijangkau dan yang berada di pusat Kota Tangerang. Yang kedua, memiliki peralatan medis. Yang lalu menunjang modern dan terkini setara dengan rumah sakit tipe B. RSUD Kota Tangerang juga memiliki macam-macam poliklinik, yaitu seperti poli anak, poli bedah mulut, poli bedah saraf, poli cemara, poli gigi, poli jantung, poli jiwa, poli kedokteran gigi anak, poli akasia, klinik KB, klinik laktasi, klinik nyeri, klinik stunting, poli konservasi gigi, poli kulit kelamin, poli mata, poli medical check up, poli obgyn, poli okupasi, poli ortodonti, poli ortopedi, poli paru, poli penyakit dalam, poli penyakit mulut, poli periodonti, poli imunisasi, radiologi gigi, poli rehab medik, poli saraf, poli THT, dan poli urologi. Di sini ada SOP pendaftaran rawat jalan. Yang pertama, pasien datang dan apabila pasien baru diarahkan ke mesin APM, dan apabila gagal check-in pada mesin APM, maka petugas security mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antrian APM pada mesin APM. Petugas pendaftaran atau security mengklik item antrian pada menu antrian BPJS untuk pasien baru. Petugas pendaftaran atau security menginput nomor kartu BPJS, agama, pendidikan, kode antrian, dan poli yang dituju. Lalu petugas pendaftaran atau security mencetak nomor antrian pasien dan meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu loket pendaftaran lewat jalan. Lalu petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pasien sesuai dengan nomor urut. Lalu petugas meminta nomor antrian pada pasien ketika pasien sampai di loket.
Lalu petugas pendaftaran menanyakan KTP, kartu identitas penduduk, atau KK, kartu keluarga. Jika pasien baru, maka petugas melakukan pemeriksaan jaminan dan pada aplikasi BPJS dan SIM-RS. Jika pasien lama, maka hanya perlu mengklik nomor rekam medis atau NIK pasien pada SIM-RS. Lalu petugas mencetak bukti daftar dan diserahkan kepada pasien. Dan petugas pendaftaran juga mencetak SEP, surat elegibilitas peserta. RSUD Kota Tangerang juga mempunyai peluang pendaftaran pasien rawat jalan. Peluang pendaftaran pasien rawat jalan dengan jaminan BPJS terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama pasien, yang kedua pendaftaran, yang ketiga poliklinik, yang keempat penunjang, yang kelima apotik. Yang pertama, pasien datang dengan menunjukkan surat rujukan ke petugas. Lalu petugas memeriksa surat rujukan dan mengarahkan pasien untuk mendaftarkan ke mesin APM. Setelah pasien di mesin APM, ada 2 kategori pasien, yaitu pasien lama dan pasien baru. Setelah selesai mendaftar, pasien mencetak bukti pendaftaran untuk ditunjukkan ke petugas poliklinik. Setelah pasien ke poliklinik, pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan pemeriksaan atau konsultasi sesuai nomor urut pendaftaran. Setelah pasien dipanggil untuk ketemu dokter atau konsultasi atau pemeriksaan dokter, lalu apabila dokter menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan seperti radiologi, maka dikonsulkan pemeriksaan penunjang tersebut. Dan apabila tidak disarankan untuk pemeriksaan penunjang tersebut, maka pasien diarahkan ke apotik atau farmasi untuk mengambil obat dan petugas menyarankan dan mengedukasi obat tersebut kepada pasien. Lalu pasien selesai atau pasien pulang. Di sini juga ada flowchart pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama, pasien datang dengan membawa rujukan, lalu petugas memeriksa surat rujukan pasien tersebut dan mengarahkan ke pendaftaran ke mesin ATM. Setelah pasien ke mesin APM, lalu ada 2 kategori jenis pasien, yaitu pasien baru dan pasien lama. Setelah selesai mendaftar, pasien diarahkan ke poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu setelah selesai diperiksa oleh dokter, pasien diarahkan untuk ke bagian penunjang. Di bagian penunjang itu seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Dan apabila dokter menyarankan untuk pemeriksaan lab atau radiologi, maka dokter akan mengkonsulkan ke bagian tersebut. Dan apabila tidak disarankan untuk pemeriksaan tersebut, maka dokter mengarahkan untuk ke bagian farmasi untuk mengambil obat. Lalu pasien selesai atau pasien pulang. Di sini ada di level 0 pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama ada pendaftaran pasien rawat jalan, ada pemeriksaan dokter spesialis, ada apotik, ada pembuatan laporan. Di pendaftaran pasien rawat jalan maka akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis dan akan mendapatkan resep dan diagnosa. Untuk apotik itu ada resep dan obat. Lalu di pembuatan laporan itu ada stok obat yang tersedia. Input dan output. Di sini ada input. Di input seperti data pasien, lalu kunjungan pasien, rujukan pasien, penanggung jawab pasien, dan penanggung jawab finansial. Outputnya itu ada seperti barcode nomor antrian pendaftaran, barcode bukti daftar, lalu ada SEP, surat elegibilitas peserta. Pengoperasian aplikasi SIM-RS di RSUD Kota Tangerang. Di sini ada login akun seperti username dan password. Lalu ke bagian menu. Yang pertama ke bagian menu, klik bagian menu, lalu pilih menu pendaftaran, lalu
pilih input pendaftaran. Lalu ini muncul seperti form pendaftaran. Ada identitas pasien, seperti ini, yang diinput ke bagian seperti ini. Ada domisilin, kode booking, ini nama pasien, status pasien, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor RT atau RW, nomor rumah, kode pos, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, agama, golongan darah, pendidikan, pekerjaan, status kawin, nama ayah, nama ibu, nomor telepon, etnis. Lalu ada kunjungan pasien, ada tanggal, klinik yang dituju, dokter, cara bayar, jaminan, nomor polis, nomor rujukan. Lalu rujukan pasien masuknya ada asal masuk, nama instalasi perujuk, nama tenaga perujuk, penanggung jawab seperti nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan hubungan dengan pasien. Penanggung jawab finansial seperti nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Jadi di sini yang tadi kita isi di bagian form pendaftaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.